Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Aditya. Saya dari semester 5 kelas manajemen keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priano. Halo Pak Dadang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik kita langsung saja bedah hasil dari The Right Brain Creative Business Plan ala Iko Aditya. Kita siapkan dulu proyeknya. Nah, ini saya buat dalam bentuk scrapbook ya, yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa lembar tas rasa ya. Di sini di bagian awal ini terdapat logonya saya buat sendiri. Di sini ada IA Appear Amazing with Your Lifestyle. Jadi logo ini saya buat sendiri. IA itu sendiri dari Iko Aditya, Appear itu tampil, dan ini dari Iko Aditya. Baik, kita langsung mudah saja ya. Oke, nah yang pertama ini terdapat nama dari usaha itu sendiri beserta latar belakangnya ya. Nah, untuk namanya ini ada IA Appear, ini IA Appear ya, dan bergeraknya pada The Amazing Online Shop. Jadi ini adalah ide bisnis plan saya, merupakan toko yang berada di online shop ya. Saya buat seperti itu. Oke, saya bacakan dulu latar belakangnya. Latar belakang IA Appear sendiri melihat dari perkembangan online shop yang begitu pesat, yang terlebih lagi dikarenakan adanya dampak dari COVID-19. Bisa dipastikan online shop merupakan market yang tidak pernah mati, dan profit yang dihasilkan pun lumayan menjanjikan. Nah, kita udah tahu itu pasti. Namun sayangnya pasar di online shop itu bisa dikatakan kejam ya mungkin, dan susah untuk berkembang jika hanya sekedar berjualan. Terlebih lagi kurangnya perhatian terhadap pelanggan, kurangnya tanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu IA Appear hadir dengan terobosan baru dan strategi yang menjanjikan, sehingga dapat membuat konsumen merasakan value yang menguntungkan dari produk IA Appear sendiri. Jadi kita tahu ya, online shop di akhir-akhir ini, terutama di awal 2020 semenjak terjadinya COVID-19, banyak karyawan yang PHK dan beralihnya kepada ke online shop gitu. Begitu berkembang, dan pasar ini nggak pernah mati loh. Saya perhatikan di Tegal Gubuk semenjak ada COVID ini, ternyata dia mulai kayak berkurang gitu. Nah, beda dengan di online shop. Baik, itu sedikit latar belakang yang saya jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut ke, nah, di sini ada visi dan misi dari IA Appear sendiri. Saya jelaskan dulu ya. Visi dari IA Appear adalah menjadi sebuah usaha yang bisa menyalurkan keberkahan dan bisa memberikan manfaat bagi sesama, bangsa, agama, dan negara. IA Appear menawarkan pelayanan yang terbaik, amanah, profesional, dan menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan memiliki value tersendiri. Kemudian mampu menjadi toko yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan hati konsumen, sehingga dapat menimbulkan repeat order yang berkelanjutan. Oke. Selanjutnya, misi dari IA Appear sendiri adalah, pertama, kebahagiaan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, pelayanan terbaik dan amanah adalah hal terpenting yang wajib kami jalankan terhadap setiap pelanggan. Bisa mampu tembus ke pasar luar negeri atau bisa melakukan ekspor. Terus setiap keuntungan dari penjualan 10% ya, 10% akan menjadi dana untuk berbagi. Dan kemudian ada memberikan value yang berharga pada setiap produknya. Jadi
visi misi IA Pier sendiri itu merupakan usaha yang dapat menyalurkan keberkahan gitu ya, lebih tepatnya. Makanya di sini diterapkan pada misinya sendiri, dia dapat setiap keuntungan dari penjualan itu 10% akan menjadi dana berbagi. Dan untuk manfaat negaranya sendiri, kita pengen coba melakukan, kan kebanyakan online shop itu terlalu fokus di negara sendiri gitu, kebanyakan pada umumnya, sehingga di dalamnya itu terdapat banting-bantingan harga dan kalah saing, hingga akhirnya gulung tikar. Itu udah nggak itu lagi sih, udah umum gitu, udah nggak aneh lagi. Jadi ya Pier ingin coba apa yang dimiliki produk kita itu sebisa mungkin bisa tembus keluar. Saya dapat ide ini awalnya dari membeli sepatu ya di salah satu marketplace gitu, dan ternyata itu dikirim dari negara lain gitu. Saya tidak tahu kan, dikirain ini tuh cuma ada di Indonesia gitu, ternyata dari negara lain. Oh ternyata dari negara lain juga bisa masuk ke salah satu marketplace itu. Nah kenapa kita di Indonesia terlalu fokus di negara kita sendiri gitu, padahal berbagai macam banyak barang yang sama di situ. Nah di situ. Nah di sini ada moto ya, motonya amazing with your lifestyle. Jadi ya artinya luar biasa dengan gaya hidup Anda. Gimana nggak luar biasa sih? Kita bisa tampil trendy loh, tampil yang menarik, yang ya kekinian gitu, tetapi kita masih bisa memberikan bantuan kepada sesama gitu dengan cara berbagi dan lain sebagainya. Ya ini dengan cara membeli produk ini, dan terkadang hal ini tuh sangat sulit dilakukan ya, bagi saya sendiri juga kayak gitu sih. Karena gini kan, misalnya kita ingin membeli nih, di sisi lain ingin berbagi, otomatis terkadang rasa ingin berbagi ini kalah untuk ingin membeli ya gitu. Kemudian lanjut, di sini ada deskripsi bisnis ya, deskripsi bisnis dari IA Pier. IA Pier merupakan sebuah usaha perdagangan yang menggunakan metode bootstrapping dengan mengusung konsep bisnis berdagang terutama di all shop atau online shop, tapi mengutamakan keberkahan gitu. Keberkahan sendiri apa sih gitu kan, kita nggak tahu nih, kok dari tadi disebutkan keberkahan kita sendiri nggak tahu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah bahwa asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi ya Pier ini ingin bisa menyalurkan sesuatu gitu yang banyak dan sehingga bertahap istiqomah gitu seterusnya. Dan kemudian oleh sebab itu, di samping berdagang, ya Pier juga memiliki misi kemanusiaan, artinya agar senantiasa bisa bermanfaat bagi sesamanya, dan kita juga bisa mensyukuri dengan apa yang didapat. Terkadang pertanyaannya gini, emang berapa sih keuntungannya, kok bisa sampai bisa drop sistem kayak gitu kan, lumayan gitu, pasti ngeluarin berapa banyak kan ya, terus keuntungannya menjadi sedikit. Nah ya oleh sebab itu kita akan syukuri apa yang kita dapatkan saat itu, karena kita nggak tahu, bisa jadi karena hal itu bisa membuat lebih berkembang dan lebih mendapatkan penghasilan yang lebih banyak karena respon penjualan yang lumayan gitu. Lanjut, ya Pier bergerak pada bidang usaha tekstil yang dimiliki perorangan, namun bergerak di bawah pengawasan tim yang luar biasa, yang mana tim tersebut merupakan senior yang sudah pernah terjun langsung. Kita ini usaha sendiri, cuman ada yang mantau gitu, ibaratnya kita punya mentor gitu, jadi kita ngerti kita harus tujuan kemana. Kalau kita salah, kita ada yang ngingetin, nggak asal jalan aja gitu. Untuk produknya IA Pier ini untuk awal ya, untuk produknya IA Pier menjual pakaian wanita yang sedang trendy seperti gamis, setelan, rok dan sebagainya. Untuk mensukseskan bisnisnya, IA Pier memberikan value tersendiri di dalam produknya serta memiliki
memiliki tim dan sistemasi bisnis yang mendukung. Seperti yang disebutkan tadi, value, nilai dalam produk itu sebisa mungkin menimbulkan happiness gitu di mata pelanggan itu. Akhirnya di sisi lain dari kitanya sendiri, pelanggan pun bisa support gitu, lebih gitu. Oke, selanjutnya ya. Di sini ada struktur organisasi dari Yapir sendiri atau manajemennya ya. Nah, oke. Yang pertama di sini ada budgeting, operating, dan marketing. Ini bukan sesuatu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, tapi semua ini berkaitan ya tuh, berkaitan semua. Fungsi budgeting sendiri di sini untuk permodalan ya. Terus operating sendiri itu untuk yang mencari supplier, karena kita nggak produksi sendiri, maka kita memerlukan seseorang yang bisa mencari supplier gitu, yang gimana yang lebih di tempat mana yang lebih murah, terus yang kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Nah, untuk marketing sendiri ini ya pada umumnya yakni dia menjual, tapi dalam artian menjual ini dia tidak hanya sekadar menjual, dia memiliki sistemasi bisnis di online shop yang lebih bisa meyakinkan gitu. Nah, di sini ada marketing, kemudian ada marketingnya. Marketingnya ini meliputi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Penjualan produk ini ditunjukkan untuk kalangan remaja hingga dewasa, mahasiswa juga masuk ya. Kemudian dari segi perekonomian terhadap kalangan menengah ke bawah. Untuk awal kita serang ke menengah ke bawah dulu, dan untuk mungkin perkembangan selanjutnya menengah ke bawah, terhadap kalangan menengah ke bawah yang ingin tampil trendy. Hal ini bertujuan agar semua orang bisa merasakan produk serta bisa memberikan manfaat terhadap orang lain dari produk itu sendiri. Nah, seperti di tujuan awal tadi gitu, sehingga semua orang itu bisa melakukan berbagi gitu, dengan membeli produk kita. Nggak ada kalangan atas menengah bawah, tetapi semuanya bisa merasakan. Positioningnya kami harap ya Yapir bisa menjadi problem solving dari apa yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, toko IA Yapir hadir dengan berbagai macam kemudahan, dan toko kami menawarkan berbagai macam keunggulan yang tidak dimiliki pesaing, seperti halnya menjual produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, plus bisa berbagi loh. Jarang banget kan ada toko yang kayak gitu. Ya memang sih ada, tetapi kebanyakan pada umumnya itu dia lebih menguntungkan pada diri sendiri gitu, ketimbang memikirkan hal-hal yang seperti ini. Dan jika produk tidak sesuai pesanan dengan apa yang dipesan, maka kami menerima returan gitu. Nah, ini retur ini terkadang menjadi kendala bagi suatu online shop. Saya analisis kebanyakan toko pada online shop dia keberatan dalam hal retur. Adapun kalau ada yang mau retur, maka otomatis segala ongkir dan sebagainya itu ditanggung konsumen. Nah, sedangkan kita ini kan toko yang ingin bergerak di mencari keberkahan ya, menjadi penyalur keberkahan. Mana mungkin dong kita kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk penzaliman terhadap konsumen. Oleh karena itu, jika suatu saat nanti ada yang retur atau ada barang yang tidak sesuai, meskipun terkadang kesalahan itu bukan cuma dari kami, bisa dari ekspedisinya dan lain sebagainya, tapi itu merupakan tanggung jawab kami. Oleh sebab itu, returan di toko kami nanti kami bakalan retur disertai bukti ya tentunya. Terus kemudian ongkir kami yang tanggung, karena itu kesalahan yang kami buat. Maka jikalau pelanggan yang menanggung, maka itu merupakan suatu kezaliman ya menurut saya ini, tapi nggak tahu untuk orang lain. Jadi tidak hanya sekedar meminta maaf gitu, kita juga memerlukan pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Nah, karena itu secara otomatis bisa menimbulkan happiness di hati pelanggan, kebahagiaan di hati pelanggan.
karena kebahagiaan itu hal yang utama ya di toko kami. Kalau pelanggan bahagia, dia sudah pasti merasakan kepuasan. Tapi kalau puas sendiri itu pelanggan belum tentu bahagia. Terkadang kita membeli barang yang etikanya sesuai mungkin ya, bisa dikatakan benar, tapi ada hal-hal yang kurang gitu. Meskipun kita ngerasa puas tapi kita nggak bahagia karena mungkin ada suatu hal yang kurang gitu. Nah, sedangkan kebahagiaan di toko kami ini bisa kami utamakan gitu sebenarnya. Dan Appear juga akan mendapatkan keuntungan dari semua keunggulan yang ditawarkan tersebut. Tentunya bukan cuma sekedar keuntungan di dunia ya, karena saya sendiri muslim, saya tahu gitu bahwa prinsip akhirat juga perlu diterapkan, jangan cuma mengejar dunia gitu kan. Oke, selanjutnya di sini ada amplop, kita buka amplopnya. Nah, apa ini? Bukan uang. Nah, di sini ada 4P atau 4P, terdiri dari produk, price, place, promotion. Appear untuk saat ini untuk produknya nih menjual yang seperti disebutkan tadi ya, pakaian wanita seperti gamis, setelan, rok dan sebagainya yang berkaitan dengan pakaian wanita. Terus dengan memberikan harga atau price yang terjangkau yakni 35.750 rupiah ya per piecesnya. Ini kita rata-ratain, ini sebenarnya harga ini teruntuk harga satu ya, misalnya untuk setelan. Kalau ini, kalau rok untuk rok gamis mungkin ada harga berbeda dikarenakan kita ini cuman sementara nggak mungkin kita jelaskan semuanya, nanti bisa dilihat dari tokonya insyaallah. Semoga segera launching. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan produk tersebut di marketplace seperti Facebook, Shopee, Lazada, atau bahkan bisa diorder melalui WhatsApp dan Instagram itu. Untuk tempatnya sendiri pasti ya di online shop gitu, kita nggak punya tempat. Dan untuk tokonya sendiri mungkin bukan toko sih, lebih tepatnya tempat penyimpanan barang atau kemasan sendiri. Terus untuk packagingnya kita gunakan ramah lingkungan tapi eksklusif gitu. Nanti kita bisa lihat ya nanti kemungkinan di ujung video untuk packaging, atau di sini aja kita lihat nih untuk packagingnya. Ya, kurang lebih seperti itulah packagingnya. Oke, sekarang kita tutup dulu ya amplopnya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada SWOT analisis SWOT, kelihatan nggak? Nah, di sini ada strengths yang pertama, kekuatan. Kekuatan apa aja sih yang ada di toko kita ini gitu. Pertama, barang yang ditawarkan adalah barang yang trendy dan kekinian. Kita bisa mengetahui barang yang trendy dan kekinian itu ada tipsnya loh. Nggak asal kita, oh iya ini mana yang trendy mah, tapi ada tipsnya. Tipsnya apa? Itu rahasia perusahaan ya. Kemudian harga yang bisa dijangkau semua kalangan. Tentu karena kita mengincarnya kalangan menengah ke bawah, insya Allah semua kalangan bisa mendapatkan produk Appear dengan harga yang murah tapi berkualitas, bahan yang baik gitu. Kemudian terdapat value tersendiri dalam produknya. Tentu banyak value Anda bisa rasakan ketika Anda membeli. Dan kemudian mengutamakan kebahagiaan konsumen terhadap barang yang dijual. Ini merupakan keutamaan ya yang dimiliki Appear ini, happiness. Pelanggan itu harus merasa happy gitu setelah membeli produk kita, sehingga bisa menimbulkan repeat order yang berkelanjutan. Kemudian keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual,
terjamin pasti bakalan sampai dengan tepat dan cepat gitu. Kita menggunakan ekspedisi, ya kita tahu ekspedisi yang seperti apa gitu. Terus memiliki sistemasi bisnis yang tersendiri dan dijamin work atau merupakan strategi kita ini ya, strategi kita sistem. Salah satunya ini dalam CEO, dalam mencari search engine gitu ya. Dari penamaan produk juga kita itu harus benar-benar diperhatikan. Misalnya ketika kita ingin membeli kemeja ini, dan kebanyakan kalau kita diposisikan sebagai pembeli pasti akan mencari kemeja putih polos, nggak mungkin kemeja merek Next Trend atau apa gitu, jarang banget yang kayak gitu, karena pembeli itu lebih ke umum ya. Misalnya mie instan aja, mie kan tulisannya mie tuh ya, tapi pasti kebanyakan pembeli itu menggunakan kata mie, mi aja gitu, nggak pakai e. Nah kayak gitu. Kemudian bisa mengatasi cara mengeluarkan barang yang kurang laku. Nah ini menjadi problem yang biasa itu sebagian online shop ya. Produknya ketika tidak terjual ini harus bagaimana, harus kita punya cara untuk mengatasinya, dan ada untuk mengatasinya kita pasti bisa mengeluarkan barang tersebut. Gimana caranya? Sekali lagi itu rahasia perusahaan. Untuk lebih dalamnya nanti bisa tanya-tanya langsung ya. Sengaja saya buat penasaran supaya para investor lebih penasaran lagi gitu tentang. Terus kemudian ada bootstrapping method. Bootstrapping method ini lebih ke bisnis yang didirikan dengan permodalan diri sendiri gitu, tanpa pinjaman bank atau tanpa investor. Ini awal ya, nggak tahu kalau untuk pengembangan nantinya, tapi ini awalnya kita bootstrapping method. Tujuannya apa? Di sini bootstrapping method agar kita lebih bisa berkembang tanpa ada tekanan atau di bawah under pressure gitu. Misalnya kita memiliki utang bank, otomatis kita bakalan fokus ke utang bank tersebut, gimana cara melunasinya, boro-boro mikirin untuk perkembangan suatu perusahaan gitu atau bisnis. Untuk mikirin utang aja bingung kan ya. Dan kemudian kalau misalnya menggunakan investor, tentu dapat tekanan juga. Terkadang investor ini menginginkan keuntungan yang cepat gitu, pasti dia bakalan ayo gimana dong ini, kok nggak ada produk-produk baru atau dikembangin lagi dan sebagainya. Kan usaha atau bisnis itu tidak secepat itu gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bootstrapping method gitu, kita bisa lebih sabar, bisa lebih menganalisis lagi di lapangannya gimana gitu. Jadi kita lebih menguasai gitu tanpa adanya under pressure, tekanan, di bawah tekanan gitu. Nah terus menerima retur jika tidak sesuai. Nah ini yang tadi sedikit dijelaskan ya, retur itu penting itu bagi suatu online shop, dikarenakan kita berbelanja tidak bisa memilih langsung, dan terkadang mungkin ada kecacatan dalam produk dan yang tidak disengaja gitu. Kita harus melakukan ini dikarenakan ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap pelanggan. Kita customer service kita juga akan lebih baik dengan hal ini gitu. Rating juga bisa dengan lebih mudah didapatkan gitu jika menggunakan ini. Kemudian bisa lebih mengedukasi. Oke, di sini saya akan buat konten gitu ya untuk lebih mengedukasi. Misalnya dalam bentuk video, tulisan blog atau postingan-postingan di Facebook atau Instagram kami, gimana cara mengorder di toko kami itu, terus gimana cara untuk returnya dan lain sebagainya. Dikarenakan di online shop ini jarang banget ada yang menggunakan edukasi seperti ini. Ini kejadian langsung ya pada teman saya. Dia menggunakan salah satu marketplace, ada yang order tapi dalam menentukan pembayaran COD, cash on day itu dia kesulitan gitu. Nah saya lihat peluang dari situ, kalau misalnya kita gunakan metode yang lebih mengedukasi seperti video praktik atau blog dan tulisan-tulisan lainnya, itu mungkin lebih baik gitu kan ya. Oke, lanjut ya.
Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya ke ownernya. Kemudian di sini ada weakness. Weakness nih. Ini kelemahannya ya. Kelemahan yang dimiliki online shop pada umumnya dan mungkin pada Appear itu sendiri. Berhubung kita baru awal banget ya buka ini, bikin usaha kayak gini, jadi memerlukan modal untuk mengembangkan usaha ini sudah pasti. Makanya kita baru fokus menjual di pakaian wanita itu karena ya kendala modal. Tapi jika udah mungkin suatu saat berkembang, kita bisa lebih menjual lebih banyak produk gitu, nggak mesti terpatok pada pakaian wanita. Karena kita kan nggak produksi nih, kita bisa ngambil. Syukur-syukur suatu saat nanti kalau ada rezeki yang lebih, kita bisa buat konveksian sendiri, buat produk sendiri dan lain sebagainya. Terus kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang ready stock, terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Ini benar sekali, ini juga kebanyakan yang dialami online shop ya. Karena mencari barang ready stock itu memang dikatakan mudah, bisa jika kita lebih memiliki banyak modal, tapi dikatakan sulit juga bisa, karena gimana, di sisi lain nama dari sebuah toko juga itu berpengaruh. Misalnya kita di konveksi Bandung ya, membeli bahan di Bandung itu menggunakan nama. Jadi meskipun kita membawa uang cash sebanyak apapun, kalau kita belum punya nama pasti lebih lama gitu untuk bahan dan sebagainya tuh. Ini kejadian ya, real konveksi Serombyong. Nah terus belum mendapat nama dapat menyulitkan mencari barang dari supplier. Nah ini yang tadi disebutkan tadi. Nama dari sebuah usaha itu pentingnya, branded dari sebuah usaha itu bisa mempengaruhi perkembangannya ya. Kalau misalnya sudah maju nih, bakalan lebih mudah gitu, karena lebih terpercaya, udah kelihatan gitu, dia bakalan bisa berkembang. Terus lebih dimudahkan lagi karena yakin duitnya ada gitu. Kebanyakan supplier kan pertama kendalanya di keuangan gitu. Dan kalaupun misalnya kita terdesak, kita tidak punya modal, kita bisa meminta kredit gitu, sistem kredit, kemudian diperbolehkan kalau misalnya kita udah punya nama. Kemudian banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya dengan online shop. Nah ini pentingnya tadi yang di strength itu, kekuatan itu adanya mengedukasi. Karena kurangnya edukasi, masyarakat kurang sepenuhnya terhadap online shop. Termasuk saya juga, ini real ya, waktu itu saya membeli suatu barang pertama kali, ini rasanya deg-degan, takutnya nggak sesuai sampainya dan semua. Kemarin saya berbelanja peralatan elektronik ya hingga mencapai jutaan rupiah gitu ya, deg-degan gitu awalnya sih, karena gimana ya, baru pertama gitu membeli peralatan elektronik di online shop, kan takut ini itu dan sebagainya, pasti ada aja kendala. Tapi alhamdulillah bisa sampai dengan selamat dan sekarang bisa dipakai sesuai pula, tergantung penjualnya sih. Ada tips-tipsnya juga. Oke, kemajuan selanjutnya ada opportunity ya, ini merupakan peluang. Appear juga bisa melihat peluang itu dari apa yang terjadi di lapangan. Di sini ada market yang tidak akan pernah mati. Online shop itu benar-benar tidak pernah mati ya. Jadi saya bisa tahu itu dari PT Ekad ya, dia kan memproduksi selotip gitu kan ya. Nah dilihat dari sahamnya itu, bursa efeknya itu uptrend terus, naik terus dari 2013 kalau nggak salah. Kan online shop kan memerlukan itu yang namanya selotip, lakban dan sebagainya untuk bungkus paketnya gitu. Nah dia naik terus, jadi nggak pernah mati. Dan kejadian real ini ya, di COVID sekarang dia nggak pernah mati, malah semakin bertambah, semakin maju gitu.
terus ada permintaan pasar yang terus menerus, dan ada didukung dengan harga yang terjangkau serta musiman. Misalnya ketika mendekati lebaran, iya kayak gitu, terkadang banyak keuntungan di situ. Terlebih lagi sekarang kan di marketplace kan suka ngadain event-event gitu, seperti kemarin 12 terus ya masih banyak lagi gitu. Kemudian peluangnya sosial media membantu untuk memasarkan dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target market. Kita bisa menyebarluaskan itu dengan cepat tanpa harus membayar mahal sebetulnya ya. Kita bisa menggunakan cara-cara tersendiri gitu, gimana caranya bisa menyampaikan produk kita gitu tanpa harus membayar. Banyak cara sebenarnya. Salah satunya kita menggunakan media Instagram, WhatsApp dan sebagainya gitu, Facebook, postingan, blog, mengedukasi gitu kan. Nah, kemudian ada melakukan promosi dan bertransaksi di sosmed lebih mudah. Ya tentu lebih mudah dikarenakan kita tidak perlu datang langsung, cukup dengan chatting. Nah, ini chatting juga harus diperhatikan dikarenakan terkadang banyak yang telat membalas gitu. Nah, itu suatu kekurangan. Makanya di kita itu harus customer service itu diutamakan ya, biar lebih baik gitu. Kemudian bisnis bisa lebih dikembangkan dan memiliki cakupan yang lebih luas, tentu karena di online shop itu bukan toko yang sifatnya menetap di situ saja ya, tetapi online shop itu bisa lebih luas, bahkan ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia juga bisa mengaksesnya. Terlebih lagi kan bisnisnya bisa lebih dikembangkan gitu. Misalnya kita toko retail ya, kayak semacam mebel gitu, kita juga nggak mesti jual mebel aja gitu, kita bisa jual baju dan sebagainya di online shop dengan membuat toko lagi, ataupun bisa disatuin di situ. Oke. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancamannya sendiri mulai banyak penjual pesaing bermunculan menawarkan harga yang membantu. Terkadang kalau misalnya kita menjadi reseller ini, supplier atau tangan pertama itu dia juga ikut turun. Kadang-kadang ini ya, tapi nggak semuanya loh. Turunnya tuh lebih dia harganya lebih membanting gitu. Dan ini hal yang sering terjadi di online shop. Karena kita harus pintar-pintar menghadapi hal tersebut gitu. Kemudian kenaikan harga dari supplier yang semakin mahal, tentunya semakin zaman maka kenaikan barang-barang dan sebagainya semakin mahal. Terdampak COVID juga kan, barang susah didapatkan karena ada peraturan ini itu, sehingga akses menuju tempat perbelanjaan pusatnya susah gitu. Terus banyak penipuan yang mengatasnamakan bisnis kita. Ini kejadian real ya. Ketika teman saya itu live streaming di Facebook dengan banyaknya orderan yang masuk gitu kan, banyak sekali yang order, dan sayang sekali, sangat disayangkan itu ada yang mengatasnamakan bisnis kita gitu, atas nama kita. Jadi si konsumen itu transfer ke orang tersebut, penipu tersebut, dan akhirnya terjadilah penipuan. Kan itu kan di luar dari tanggung jawab kami kalau begitu kan ya, tapi kita udah disematkan kok, maksudnya dikasih tahu gitu, ini nomor kita dan ini atas nama ini. Jadi ya sebisa mungkin kita akan lebih mengedukasi biar tidak ada konsumen yang tertipu lagi. Jika ada kekecewaan pada konsumen bisa menimbulkan efek yang besar, terutama pada rating toko. Nah, sekalinya menimbulkan kekecewaan, rating toko ini sangat berpengaruh ya. Online rating satisfaction tuh, reaction juga, karena gimana ya, satu rating jelek aja bakalan dipandang ya, kita lihat real aja gitu. Ketika kita berbelanja, kita pasti melihat rating toko, dan kemudian kalau ratingnya jelek otomatis kita juga malas gitu, belanjanya bukan malas sih, lebih berhati-hati gitu. Next, di sini ada pengembangan bisnis ya.
Ini ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Oke, saya sebutkan. Untuk jangka panjangnya sendiri ini dapat memperluas produk dan market gitu, pasar dan produknya bisa lebih dikembangkan dan lebih diperluas lagi gitu, menciptakan target dan segmentasi baru. Untuk jangka panjangnya tadi kan untuk menengah ke bawah, tapi sekarang kita akan ciptakan untuk menengah ke atas, segmentasi lebih new gitu, new segmentasi. Terus memiliki konveksi yang multi talent. Nah, ini salah satu pengembangan bisnis kita yang saat ini, maksudnya tujuan gitu, suatu harapan bisa berkembang dalam jangka panjang ini, bisa memiliki konveksi yang multi talent, bisa membuat semua produk gitu. Nah, terus mampu produksi barang standar nasional dan internasional, layaknya sepeda Brompton kalau nggak salah ya. Polygon, maaf. Sepeda Polygon itu kan dia memiliki standar internasional dan nasional juga gitu. Terus menciptakan strategi dan sistemasi bisnis yang lebih akurat. Kita akan melakukan analisis setiap terjadi kesalahan atau kekecewaan pelanggan, dan akan ada maintenance gitu setiap akhir periodenya gitu, biar kita lebih bisa mengetahui nih apa yang kurang akurat, apa yang kurang mengena di konsumen ini, untuk memperluas tujuan tersebut, pengembangan pasar tersebut. Terus memperluas jaringan ini, jaringannya seperti kita bukan berteman sih, iya, kalau di dunia realnya kita berteman dengan bos konveksi ini, dan saling keterkaitan antar satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan meski ketika kita membutuhkan barang, kita juga bisa lebih cepat gitu mendapatkannya. Terus untuk jangka pendeknya ini membuat personal branding yang bagus gitu, personal toko yang lebih baik gitu, karena nama dari sebuah toko ini penting banget gitu di online shop, dikarenakan ya itu untuk membeli ke supplier gitu, kalau udah tahu namanya lebih enak. Membuka jasa ekspedisi yang lebih menghasilkan. Di dalam online shop juga terdapat jasa ekspedisi yang menghasilkan, salah satunya saya sebutkan saja ya, Ninja Express. Dia itu memberikan feedback ke kitanya itu 10% ya, itu kalau kita main di Lazada ya. Jadi setiap kita setiap kita mengirim ekspedisi mengirim produk menggunakan ekspedisi itu, kita nantinya akan mendapat feedback 10%. Dan ini kejadiannya di suatu desa online shop itu ya, adalah di sekitar sini, di desa online shop itu dia mampu mendapatkan feedback sebesar 10 juta dalam 1 bulan, bisa tergantung paketnya kita. Terus tembus minimal 500 paket per picisnya 500 picis ya dalam sehari. Ini bukan suatu hal yang tidak mungkin, karena ada cara tersendiri dan kita pasti bisa melakukannya untuk tembus 500 paket atau 500 picis dalam 1 hari. Ini juga kejadian real ya, ini analisis saya sendiri. Di suatu desa online shop itu dia mampu menembuskan 1000 paket dalam 1 hari. Paling sedikit ketika ada penurunan itu ya itu 500 paket itu minimalnya ya. Sekarang saya jadikan standar minimal 500 paket gitu dalam seharinya. Oke, kemudian membuat konten yang mengedukasi, pengembangan jangka pendek. Konten yang mengedukasi itu penting, yang seperti saya jelaskan tadi, karena banyak konsumen yang kurang mengerti. Terus lebih mampu menganalisis pasar. Tentu analisis pasar juga penting. Kita cari pasar yang berkaitan dengan apa yang kita jual, kita lihat apa yang ada di kekurangan mereka, kita tembak ya. Terus menciptakan respon positif ya, tentunya dari rating itu kita harus menciptakan rating yang lebih banyak dan positif gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada risiko ya. Nah, resikonya kita sebutkan satu-satu. Di sini
Pertama, modal menjadi kendala utama, sudah pasti, karena ini toko masih awal yang belum bisa itu, jadi modal. Kemudian siap untuk membanting harga hingga pas modal ataupun rugi. Nah, ini juga harus siap kita lakukan ketika kita memiliki online shop. Kemudian memerlukan kesabaran dan usaha yang lebih. Ini sudah pasti ya, karena toko baru awal nggak mungkin langsung boom gitu. Selanjutnya ada penipuan. Tentu ini pasti waspadalah terhadap kayak gini, makanya kita buat konten-konten yang lebih mengedukasi gitu, untuk menghindari hal-hal yang demikian. Persaingan yang ketat tentu, karena ada proses membanting harga dan lain sebagainya. Tapi untuk menghadapi pesaing atau kompetitor, kita nggak perlu takut. Kata Mas Dewa Eka ya, saya pernah ngeliat gini, jangan takut sama kompetitor selagi kompetitor itu belum mengasuh anak yatim dan belum bersedekah gitu. Jadi nggak perlu takut kalau belum melakukan hal tersebut gitu. Kompetitornya belum melakukan hal tersebut, kita nggak perlu takut. Negatif respon sangat berpengaruh. Tentu rating negatif ini sangat, gimana kita bisa melihat lah, kita bisa tahu lah ini kalau respon negatif itu sangat berpengaruh. Kemudian ada kenaikan dan penurunan harga yang tidak menentu, sudah pasti. Kadang di online shop itu ada aja gitu, kalau nggak dari pihak supplier, dari pihak marketplace-nya sendiri. Terkadang marketplace juga itu sistemnya kayak Alfamart ya, kalau saya analisis mah. Jadi misalnya kita berjualan di salah satu online shop, sebut saja Shopee ya, di sana produk setiap kita yang keluar itu dia dikenakan potongan gitu, potongan harga dari, mungkin kalau menurut saya pribadi itu lebih ke karena menyewa tempat gitu, kayak gitu, sewa tempatnya untuk promosi dan sebagainya. Oke, lanjut. Di sini ada budgeting, kita bisa lihat ya, jelas budgeting. Nah, saya jelaskan dan bahas satu-satu ya. Untuk anggaran biaya minimal kita memerlukan 5 juta ya. 5 juta ini kecil gitu kalau di online shop kayak gini, di konversian. Karena untuk satu kodi setelan yang sedang boom ini, sebut aja setelan tie-dye sultan gitu, setelan TD sultan itu per kodinya 550.000 atau per piecesnya 27.500. Ini untuk bahan yang I-get ya, bukan bahan yang lebih seperti rayon gitu. Rayon kan lumayan mahal gitu, kalau rayon bisa nyampe 1 juta itu per satu kode. Berhubung kita mengincarnya menengah ke bawah, jadi kita usahakan menggunakan I-get dulu, tapi kita cari yang lebih bagus. Untuk gamis brisket sendiri nyampe 550.000 juga sama untuk satu kodiknya ya. Jadi kalau kita menggunakan uang 5 juta itu, kita bisa mendapatkan 2 kodi setelan tie-dye, 2 kodi gamis brisket, 2 kodi setelan sultan, terus 2 kodi rok brisket. Rok brisketnya itu seharga 300.000 ini per kodiknya, per piecesnya 15.500. Untuk anggarannya ya, ini jumlah minimal ya. Kemudian di sini ada itu, saya bacakan aja ya, berhubung ini berbolak-balik, mohon maaf karena menunjukkan tempat juga. Nah, ada perkiraan pengeluaran gitu. Jangan modal sebesar 5 juta itu mampu menyediakan 9 kodi barang atau 180 pieces barangnya. Untuk menentukan HPP-nya sendiri, modal dibagi produksi, modalnya sebesar 5 juta dibagi 180 untuk produksinya, jadi jatuhnya HPP-nya 27.500. Dan kemudian ada perkiraan laba rugi ya. Jika laba yang kita inginkan itu 30%, maka laba dikali HPP 30% dikali 27.500. Jadi jatuhnya itu dapatnya 8.250. Nah, untuk menentukan harga jual sendiri, total laba ditambah HPP ya. Jadi
8.250 itu laba yang diinginkan ya. Terus 27.000 itu itunya apa, HPP dari HPP yang tadi, jadi jatuhnya 27.500 jatuhnya 35.750 yang di harga jual awal tadi ini penentuannya. Terus untuk perkiraan pendapatan, target perharinya 10 pieces ya. Jadi untuk pendapatannya berarti 10 kali 27.500, ini 27.500 itu HPP ya, dari HPP ini hasilnya 275.000 gitu. Dan kemudian ada perhitungan BEP, break even point gitu, dimana titik balik ketika modal tersebut sejumlah 5 juta, berapa hari nih kita balik dan berapa yang kita jual gitu dalam perharinya. Total biaya dibagi harga jual rata-rata ya. Di sini total biayanya tadi 275.000 tuh dari perkiraan pendapatan, dan kemudian harga jual rata-ratanya yang tadi 35.750, nah dibagi, nah jatuhlah 8 hasilnya. Jadi ini 8 pieces ya. Jadi kita perlu menjual 8 pieces sehari nih untuk bisa segera balik modal gitu. Nah, dalam berapa hari ini 8 pieces ini? Untuk menentukan total perharinya kita gunakan BEP dibagi target penjualan per hari gitu kan. 8 itu kan ya. Nah, target penjualan per harinya 26 hari ya. 26 itu. Maksudnya dalam 26 hari ini kita bisa balik modal enggak gitu. Kita lihat. Oh, enggak. Operasi toko ini, operasinya. Maaf ya, salah ya. Jadi 8 pieces ini dalam kita beroperasi dalam 26 hari dalam 1 bulan gitu, ini bisa balik modal nggak sih, atau butuh beberapa bulan ini kalau misalnya kita menjual produk 8 pieces sehari dalam waktu operasi tokonya 26 hari ini, dalam berapa bulan sih kita bisa balik modal gitu. Ternyata didapat di sini 0,30 atau setara dengan 30 hari gitu. Nah, kesimpulannya untuk mencapai break even point-nya ini kita harus menjual 8 pieces dalam sehari dan dapat dicapai selama 26 hari gitu. 30 hari ini, dalam 30 hari ini kita bisa mendapatkan break even point balik modal ya, kira-kira 1 bulan aja, 1 bulan setengah itu udah mendapat keuntungan juga. Kalau misalnya kita targetin 1 bulan setengah yang udah dapat keuntungan, udah balik modal juga. Dan kemudian kita nggak perlu tahu dong 10% dari keuntungan yang itu berapa sih. 10% dari keuntungan yang digunakan untuk dana berbagi itu. Jadi kita lihat dari 1 pieces produknya, keuntungan per piecesnya dikali 10% ya. Tadi kita bisa tahu keuntungan per piecesnya itu seharga 8.250 rupiah ya. Ini keuntungan per piecesnya, maka dikali 10% dapatlah 825 rupiah atau perak gitu ya. Jadi 825 ini kita gunakan untuk dana berbagi. Jika target terpenuhi, kita kan targetnya ini 1 hari kan 10 ya, kita bisa mendapatkan 8.250. ini hasil dari 825 rupiah dikali 10 gitu. Jadi oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada lampiran-lampiran yang saya jual gitu ya. Salah satunya ini setelan sultan yang sedang booming ini, kita bisa lihat. Ini setelan sultan, dan selanjutnya ada setelan TD atau tie-dye ini yang lagi booming di online shop, sama yang tadi tuh yang awal. Terus kemudian ada lagi di sini rok split skirt sama gamis split skirt, dan mungkin nah akhirnya selesai. Oke,
Kalau gitu, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas atau penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti, bisa ditanyakan langsung ya ke saya via WhatsApp maupun via yang lainnya gitu. Baik, kalau gitu saya tutup aja ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, barangkali di penjelasan saya ada salah kata atau penyebutan suatu tempat itu bukan endorse ya. Jadi terima kasih untuk Pak Dadang juga yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini dan melatih saya terutama untuk bisa lebih kreatif gitu dalam membuat bisnis plan video ini, melatih mental saya juga. Terima kasih untuk semua orang yang sudah membantu menyelesaikan produk ini, terutama amazing team gitu, Mama Nub, Rio Fahrian, terus the spesial itu samunya lagunya Imron Timomon gitu. Terima kasih banyak kalian sudah membantu untuk menyelesaikan proyek Bapak Dadang ini. Oke, saya langsung tutup aja, kurang lebihnya dan mohon maaf. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.